Salam, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Malam ini saya mau berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saya sendiri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini teman-teman kita sama-sama belajar ya teman-teman. Dan nas yang saya ambil adalah dari kitab Ayub pasal 2 ayat 13. Saya sendiri yang akan membacakannya. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dari nas ini, tema yang saya ambil adalah keluarga yang menderita. Jadi malam ini kita akan membahas, kita akan belajar sama-sama tentang keluarga yang menderita. Tentu di balik dari tema yang saya buat ini, tentu saya mempunyai alasan dan tujuan ya teman-teman. Alasan yang alasan saya membuat tema seperti ini karena banyak orang-orang Kristen, bahkan orang-orang non-Kristen pun, kebanyakan mereka tuh selalu berpikir, selalu mengklaim bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu, penderitaan apapun, itu datangnya dari Tuhan, datangnya secara langsung. Dan tujuan saya membuat tema seperti ini adalah supaya kita dapat membedakan mana penderitaan yang datang dari Tuhan, dari diri sendiri, iblis, dosa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sedikit-sedikit langsung mengklaim ini penderitaan dari Tuhan, lalu kita menuduh Tuhan, kita marah kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan perbedaan antara penderitaan yang datang dari Tuhan, dosa mungkin dari iblis, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak cepat mengambil kesimpulan. Bahkan kesimpulan yang kita ambil itu sebenarnya adalah salah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, penderitaan adalah hal yang tentu semua orang, bahkan semua keluarga tidak menyukainya. Jangankan keluarga, saya pribadi, saya tidak suka yang namanya menderita. Ada bermacam-macam penderitaan yang dialami oleh tiap-tiap keluarga atau tiap-tiap orang. Dan setiap penderitaan yang dialami itu pun berbeda-beda. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua, pacar, mantan, teman, saudara, bahkan anak satu-satunya yang kita punya. Yang namanya penderitaan tentu kita tidak bisa menghindari itu ya teman-teman. Tuhan tidak memberitahu kepada kita bahwa besoknya kita akan menderita dan kemudian kita lari dari penderitaan itu. Oh, seandainya Tuhan memberitahukan kepada kita atau menyampaikan kepada kita bahwa besok kita akan menderita, tentu kita akan lari dari penderitaan itu. Tetapi ada juga yang akan senang menerima penderitaan itu karena mereka berpikir ada Tuhan dan tentu Tuhan akan menolong mereka. Itulah perbedaan antara orang-orang yang mau menderita dengan orang-orang yang tidak mau menderita. Penderitaan datang secara tiba-tiba tanpa kita ketahui. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dan kita alami. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mengalami. Kalau Tuhan tidak mengizinkan penderitaan, maka kita tentu tidak akan mengalami kesengsaraan. Atau ketika kalau Tuhan tidak mengizinkan pencobaan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya penderitaan ya teman-teman. Karena berbicara penderitaan tentu ini tidak terlepas dari pencobaan. Karena kedua hal ini memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak pernah tidak mengalami penderitaan. Kalau ada manusia yang berkata bahwa saya tidak pernah mengalami penderitaan, itu bullshit namanya. Entah penderitaannya kecil atau besar, yaitu tetap saja namanya penderitaan. Baik kita mau berkata bahwa penderitaan yang saya alami ini kecil, tetapi kan kita menderita juga, yaitu namanya menderita, penderitaan. Jadi suka atau tidak suka, ya kita harus menerima itu ya teman-teman. Penderitaan tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya pencobaan seperti yang tadi yang saya bilang ya teman-teman. Karena penderitaan itu ada atau muncul atau disebabkan pencobaan, sehingga pencobaan itu mengakibatkan kita menderita. Jadi penderitaan itu disebabkan karena pencobaan, sehingga pencobaan itu mengakibatkan kita menderita.
Saya membuat sebuah pepatah, di mana ada pencobaan, di situ ada penderitaan. Tentu di sini saya tidak membahas pencobaan ya. Saya hanya mengkaitkan saja antara pencobaan dan penderitaan. Karena kembali lagi ke tadi yang saya sudah bilang, kedua hal ini memang tidak bisa saling dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang namanya orang dia mengalami pencobaan lalu dia tidak mengalami penderitaan. Itu namanya bukan pencobaan, itu namanya bukan penderitaan ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang berkata bahwa dia tidak pernah mengalami pencobaan tetapi dia tidak mengalami penderitaan, itu namanya bukan pencobaan. Entah penderitaan yang membangun iman kita atau tidak, itu tetap namanya penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada dua jenis penderitaan. Ada penderitaan jasmani dan ada penderitaan rohani. Karena di dalam diri manusia ada tubuh dan roh atau jiwa. Kalau saya berbicara seperti ini, artinya saya memegang paham dikotomi. Saya berikan contoh singkat penderitaan jasmani dan rohani ya teman-teman. Seperti Yesus yang menderita jasmani karena dosa-dosa manusia. Ia dihina, ia dicaci, disalibkan, bahkan dibunuh. Lalu contoh penderitaan rohani yang dialami oleh Yesus adalah perpisahan ketika hubungan dan persekutuannya itu terpisah ya teman-teman. Jadi maksudnya adalah pada waktu Yesus Kristus disalib, di sini kita bisa melihat bagaimana penderitaan rohani yang Yesus alami. Jadi penderitaan rohani yang Yesus alami itu adalah perpisahan. Perpisahan itu hanyalah dalam persoalan hubungan atau persekutuan saja. Ya, jadi setiap orang yang pernah mengalami penderitaan rohani, tentu mereka tahu bahwa penderitaan rohani itu lebih berat dari penderitaan jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, setiap permasalahan kita harus terlebih dahulu mencari tahu apa penyebabnya yang membuat dia menderita. Kebiasaan kita kalau ada masalah kita langsung mencari solusi. Itu salah teman-teman. Kenapa? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menemukan solusi kalau kita sendiri tidak mencari tahu penyebabnya? Ya tentu kita harus mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari solusi. Kalau ada sebab maka tentu ada akibatnya juga. Dan kedua hal ini pun tidak bisa terpisah. Jadi setiap ada penderitaan, kita jangan sedikit-sedikit langsung mengklaim ini dari Tuhan, ini karena lu punya dosa, atau ini dari setan lah. Kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya dari setiap permasalahan yang kita alami. Kalau kita sudah menemukan akar penyebabnya, maka kita akan gampang menemukan solusi, teman-teman. Saya memberikan ilustrasi tentang permasalahan mesin printer mati. Pertanyaannya adalah mengapa mesin printer mati? Itu adalah akibat. Jawabannya karena tidak ada arus listrik, penyebab. Mengapa tidak ada arus listrik? Akibat. Karena kabelnya putus, penyebab. Mengapa kabelnya putus? Akibat. Karena digigit tikus, penyebab. Jadi kalau kita sudah mencari tahu apa penyebabnya ya teman-teman, kita akan mudah untuk menemukan solusi, kita akan mudah untuk menarik kesimpulan, membuat kesimpulan ya teman-teman, sehingga kita tidak salah di dalam hal untuk contoh kita langsung mengklaim ini dari Tuhan, ini karena lu punya dosa dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah mengapa kita menderita? Ada 4 poin yang akan saya bahas. Jawabannya memang banyak ya teman-teman, tetapi saya hanya mengambil 4 poin saja. Jawaban yang pertama itu adalah kita menderita karena perbuatan kita sendiri. Kita bisa melihat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Prinsipnya adalah orang menuai apa yang ditaburnya. Secara umum itu berlaku bagi semua orang. Saya memberikan ilustrasi. Bento mengemudi dalam keadaan mabuk. Ia menerobosi lampu merah. Padahal sebenarnya lampu merah kan harus stop. Tetapi Bento tetap menerobosi lampu merah. Tiba-tiba mobilnya Bento ditabrak kontainer. Lalu alasan yang kedua, kita menderita karena disiksa orang lain. Saudara bisa membacanya dalam Keluaran pasal 3 ayat 7. Di mana kita bisa melihat bagaimana orang Mesir menindas orang-orang Israel atau orang-orang Israel ditindas oleh orang-orang Mesir. Kesengsaraan mereka tidak diizinkan menyampaikan keluhan tentang kesusahan mereka kepada Firaun atas perbuatan para pengawas roh di istananya. Tetapi Allah mengetahui semuanya. Bahkan duka cita yang mereka alami itu Allah mengetahuinya, dan Allah sendiri tidak membiarkan mereka menderita, tetapi bahkan Allah berjanji untuk membebaskan mereka ya teman-teman. Saya memberikan kata mutiara, Allah tidak harus memberi kita jawaban, tetapi Dia menjanjikan anugerahnya. Di tengah kesulitan apapun, ingatlah selalu akan penyertaan Tuhan. Lalu alasan yang ketiga adalah kita menderita karena iblis. Saudara bisa membacanya dalam Ayub pasal 16 ayat 6. Ayub adalah orang yang jujur dan takut akan Tuhan ya teman-teman.
Tetapi Tuhan mengizinkan dengan penderitaan yang tak terkatakan, hingga ia kehilangan segala-galanya. Ia kehilangan harta, anak. Tuhan mengizinkan penderitaan itu untuk masuk ke dalam kehidupan Ayub ya teman-teman. Dan dari nas ini saya memberikan sebuah kata mutiara. Hadapilah penderitaan dengan percaya kepada Tuhan, karena penderitaan selalu membawa hikmah, suatu kebahagiaan. Kebahagiaan kita bukanlah kepada harta duniawi, tetapi kebahagiaan kita sesungguhnya adalah Tuhan. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan adalah orang yang tidak sedih ketika ia kehilangan semuanya. Lalu alasan yang keempat, mengapa kita menderita? Kita menderita karena Allah sendiri. Saudara bisa membaca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 2. Nah, dari Ayub pasal 1 ayat 2 ini, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri dapat memakai penderitaan yang kita alami sebagai pertumbuhan iman kita. Seringkali ia menggunakan penderitaan itu untuk memanggil umatnya yang sedang menyimpang agar bertobat dari dosa ya teman-teman. Dan memperbarui iman serta kepercayaan mereka kepada Tuhan. Allah juga kadang-kadang teman-teman menggunakan penderitaan untuk menguji iman kita, untuk melihat apakah kita akan tetap setia kepadanya atau tidak. Menguji iman Ayub adalah alasan Tuhan untuk mengizinkan iblis menyiksa Ayub. Apakah Ayub akan tetap mengabdi kepada Tuhan, ataukah dia akan langsung mengutuk Tuhan oleh karena kehilangan anak, harta kekayaan yang ia punya. Dan dari nas ini ya teman-teman, saya memberikan sebuah kata mutiara. Tanpa penderitaan, iman kita tidak akan bertumbuh. Iman kita bertumbuh kalau ada ujian. Tanpa ujian, penderitaan tidak ada. Penderitaan ada karena ujian. Ujian ada karena Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin ada ujian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa poin, ada 4 poin ya teman-teman yang saya sudah uraikan. Sebenarnya banyak sekali jawabannya, tapi saya hanya menguraikannya 4 poin saja. Jadi dari apa yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana kita membandingkan penderitaan yang datang dari Tuhan, yang datang dari diri kita sendiri, penderitaan yang datang dari iblis, dan juga penderitaan yang datang dari orang lainnya teman-teman. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah semuanya dalam seizin Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka kita tidak akan mengalami baik penderitaan, baik sesuatu hal yang baik ataupun buruk, tentu kita tidak akan mengalami. Jadi tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua adalah seizin Tuhan. Dan kita sendiri juga harus percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Tuhan sendiri akan memberikan kita jalan keluar. Jadi kita tetaplah harus percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan sekalipun kita mengalami penderitaan yang begitu besar. Jadi saya harap semoga dari apa yang saya sampaikan ini, teman-teman semuanya bisa memahami bagaimana perbedaan antara penderitaan yang datang dari Tuhan, diri sendiri, iblis, dari orang lain seperti apa, sehingga di kemudian hari kita tidak langsung mengklaim bahwa semua yang kita alami, penderitaan yang kita alami, semua itu semua dari Tuhan, datangnya langsung dari Tuhan. Dan kita juga harus mencari tahu apa penyebab yang membuat kita menderita, sehingga kita tidak salah mengambil solusi ya teman-teman. Kita tidak salah membuat kesimpulan. Kalau kita tahu akar penyebabnya apa, maka kita akan mudah untuk membuat solusi. Kita akan mudah untuk membuat kesimpulan, menarik kesimpulan. Misalnya mungkin kita tahu ya bahwa penderitaan yang kita alami itu karena dosa. Mungkin kalau dosa berarti akar penyebabnya kan adalah dosa, kita menderita ya kan, karena dosa. Kalau dosa berarti kita harus memperbaiki hidup kita harus meninggalkan dosa-dosa yang kita buat. Kalau misalnya penderitaan yang kita alami karena diri sendiri, sebagai ilustrasi yang tadi sudah saya berikan, Bento mengendarai mobil dengan mabuk, kemudian sampai di lampu merah ia menerobos lampu merah. Seharusnya pada waktu dia sampai di lampu merah dia kan harus berhenti, tetapi dia tetap menerobosi lampu merah. Nah, itu kan kita melihat bagaimana akar penyebab yang dialami. Tentu akar penyebabnya adalah
uh, kelalaian dia mengemudi mobil atau dia mengemudi mobil dalam keadaan mabuk. Jadi solusinya adalah kita tidak boleh mengemudi mobil dalam keadaan mabuk, atau kita tidak boleh mengemudi mobil dalam keadaan lalai. Jadi kita harus fokus, kita harus dalam keadaan normal, kita harus dalam keadaan tidak mabuk. Solusinya seperti itu. Kita jangan langsung mencari solusi, karena kalau kita tidak tahu apa akar penyebabnya, bagaimana kita mau bisa menemukan solusi. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati saudara-saudara semuanya. Terima kasih.